Halo, kembali lagi bersama saya Juan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara penginputan manual penyusutan serta cara impor penyusutan. Nah, kita langsung aja, yaitu kita buka ISPT-nya. Lalu setelah terbuka, kita buka dulu SPT-nya. Lalu kita ke menu SPT PPH, lampiran khusus, daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Nah, akan keluar seperti ini, lalu klik baru. Nah, di sini ada jenis harta, kelompok harta, jenis usaha. Nah, itu harus diisi sampai catatan tentang harta. Ini cara penginputan penyusutan secara manual. Kita harus isi semuanya supaya nanti tombol simpan ini akan muncul. Nah, ini kita tutup aja. Nah, selanjutnya untuk impor penyusutan, udah pasti kita harus ada asetnya ya. Nah, di sini sudah ada fix asset dari PT MNF Pesona Indonesia. Ini aset-aset yang dimiliki oleh PT tersebut. Bisa kita lihat. Lalu di sini saya juga udah ada tabel penyusutannya ya. Ini sesuai sama worksheet yang ini. Ini saya pakai worksheet yang ini karena memang seharusnya begitu. Tapi kalau teman-teman nanti akan berbeda. Nah, pertama-tama tuh kita copy semua aset yang ada di sini ke penyusutannya. Lalu kita filter dulu tuh, atau kita pilih-pilih mana aja yang bisa disusutkan atau yang nggak bisa. Contohnya nih, kalau yang nggak bisa kayak renovasi kamar mandi, ini kan termasuk biaya, jadi itu nggak bisa disusutkan. Lalu selanjutnya kayak biaya pelunasan bikin 1 unit tenda knockdown merah. Nah, ini nggak bisa disebutkan karena ini tuh termasuk biaya. Ini tinggal teman-teman filter aja di worksheet teman-teman. Contohnya, misalnya teman-teman mau buang biaya, tulis aja biaya. Nah, baru ini tekan, nanti biayanya bakal hilang. Itu cara filternya kurang lebih begitu. Nah, kalau udah difilter dan di copy semua ke bagian penyusutan aset-asetnya, sekarang saya akan menjelaskan untuk menentukan jenis dari aset tersebut, kemudian masuk di kelompok mana, dan juga apakah aset tersebut disusutkan secara full atau hanya 50%. Nah, untuk peraturan mengenai jenis dan kelompok hartanya itu berdasarkan pada PMK nomor 96 PMK 03 tahun 2009. Nah, di sini ada jenis usaha sama jenis hartanya. Tiap jenis usaha dan jenis hartanya itu beda-beda ya guys. Sebagai contoh, setelah saya lakukan pengelompokan, misalnya komputer dan printer. Komputer dan printer tuh masuk ke kelompok 1 yang ini.
yaitu pada A, mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku. Oh maaf, maksud saya pada B, mesin kantor, mesin tik, mesin hitung, duplikator, mesin fotokopi, mesin akunting, komputer, printer, scanner, dan sejenisnya. Itu masuk ke kelompok 1, yaitu mesin kantor. Ini guys, kelompok 1 mesin kantor. Lalu yang kedua, contohnya telepon. Telepon ini masuk ke kelompok 1, masih di kelompok 1 juga, yaitu alat komunikasi. Nih guys, alat-alat komunikasi seperti pesawat telepon, faxmail, telepon seluler, dan sejenisnya. Lalu contoh meja. Meja itu masuk ke kelompok 2. Kelompok 2 itu di bawah. Nih guys, mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, lemari, dan sejenisnya. Itu masuk ke kelompok 2 meja. Kelompok 2 mebel dari logam. Nah, seperti itu cara pengelompokannya. Karena asetnya sangat banyak, jadi saya hanya mengelompokkan beberapa saja ya guys, tidak semuanya. Next, setelah hartanya udah dikelompokkan, sekarang saya akan mengisi masa manfaat, tabel masa manfaat. Mana dia? Ini dia, tabel masa manfaat dan tabel tarif fiskal. Nah, untuk ngisinya nih menggunakan rumus guys, yaitu rumus VLOOKUP. VLOOKUP. Nah ini VLOOKUP. Nah, caranya masa manfaat setelah kita tulis VLOOKUP, lalu kita ke kelompok harta, lalu kita sorot ke bawah. Nah, lalu kita kunci, kita pencet F4. Setelah itu titik koma, lalu kita ke sini guys, VLOOKUP, lalu kita drag lagi di sini, drag semua ya guys. Lalu kita klik lagi F4 mengunci. Nah, setelah itu titik koma lagi, karena masa manfaat itu ada di kolom ketiga, jadi kita ketik 3 di sini. 1 2 3. Setelah itu kita enter. Nah, ini ya guys, muncul masa manfaatnya. Lalu kita tarik ke bawah aja. Oke. Lalu setelah itu kita akan mengisi tarif fiskal. Rumusnya kurang lebih sama guys, menggunakan VLOOKUP juga. VLOOKUP. Lalu kelompok harta kita drag lagi sampai bawah.
Setelah itu kita kunci F4. Oke, F4. Lalu kita titik koma, klik lagi. Nah, di sini udah ada yang saya sediakan berdasarkan kelompok tarif dan masa manfaatnya di tabel ini. Nah, sudah kita drag semua, lalu kita kunci lagi F4 titik koma. Karena tarif itu ada di kolom 2, ini kan 1, 2, 3, jadi kita klik 2, kita tulis 2 sih. Nah, baru kembali lagi dan kita klik enter. Terus tinggal kita drag aja ke bawah. Nah, jadi begitu guys caranya. Lalu langkah selanjutnya kita akan mengisi penyusutan per tahunnya guys. Nah, penyusutan per tahunnya ini cara ngisinya sangat mudah. Jadi tinggal kolom ini L6 dikali sama tarif fiskalnya, yaitu kolom MN6. Nah, dapat hasilnya. Nah, lalu kita tarik aja ke bawah. Nah, lalu setelah itu kita akan mengisi. Nih, saya akan memberi contoh cara mengisi nama harta. Itu caranya masih menggunakan VLOOKUP. Lalu saya sudah menyediakan tabel VLOOKUP-nya di sini. Nah, ini tinggal kita drag. Ini udah ada jenis hartanya sama kode-kodenya. Ya, ini sebelumnya VLOOKUP kita masukkan dulu di sini jenisnya. Kita ulang saja guys. VLOOKUP, lalu jenisnya kita klik, lalu titik koma, kita drag nih guys, kita drag. Nah, setelah itu kita enter. Oh, kita titik koma lagi, lalu pilih 2 karena kode hartanya yang akan kita input. Lalu kita klik enter di sini. Nah, di sini udah otomatis muncul ya. Ini jenis hartanya ini. Rumusnya begini guys. Left G6 itu dari sini yang 2112. Lalu kolom 1 karena jenis harta ada di kolom 1. Nah, ini hampir sama guys. Bedanya kalau ini 2 karena kalau kelompok harta ada di kolom 2. Rumusnya hampir sama. Nah, selanjutnya jenis usaha. Rumusnya left G6 3. Kenapa 3? Karena jenis usaha di kolom 3. Jadi gitu aja guys perbedaannya. Rumusnya seperti itu. Lanjut, kita drag aja ke bawah. Nah, untuk langkah selanjutnya, untuk melakukan pengimporan penyusutan, kita harus menggunakan CSV. Nah, file CSV nya itu bisa kita dapat saat pertama kali kita mendownload
ISPT. Nah itu ada di filenya itu, di file ISPT ini paling atas. Nah di sini saya sudah ada file CSV-nya, sudah saya siapkan. Bentuknya itu seperti ini. Nah ini masih kosong ya. Ini tinggal kita sesuaiin aja, kita masukin jenis harta, kelompok harta, jenis usaha. Terus kalau saya ambil dari ini hasil penyusutannya. Misal ini. Lalu kita copy. Lalu masukkan ke file CSV-nya. Nah, klik kanan. Jika sudah, lanjut aja seperti tadi, nama harta. Nama harta kita copy. Nah, selanjutnya seperti itu seterusnya. Nah, selanjutnya jika sudah selesai, langsung aja kita save as. Lalu di sini kita ubah jadi CSV yang ini, koma delimited. NF. Lalu kita save. Lalu setelah sudah, kita close. Nah, kita masuk ke ISPT. Di sini kita klik utility, lalu import data, lalu ke penyusutan dan amortisasi fiskal. Lalu di sini klik search. Nah, ini muncul data CSV yang sudah kita save tadi. Jika sudah tulisan file sudah siap untuk dilihat, lalu klik view data. Oke. Lalu klik lagi view data.
Nah, kalau datanya sudah tampil semua, lalu kita klik impor. Nah, ini proses impornya sudah selesai ya, nggak ada yang gagal. Lalu klik OK, lalu kita bisa klik close. Nah, langkah selanjutnya kita ke SPT PPH, lalu lampiran khusus, daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Nah, di sini udah ada jumlah penyusutannya ya. Ini itu berdasarkan soal yang ada atau data yang kalian punya. Di sini amortisasi penyusutannya 424 juta. 424 juta, lalu amortisasi komersialnya jumlahnya itu 283 juta. 283 juta. Nah, jika sudah, bisa kita tutup. Untuk lihat perubahannya, kita bisa buka SPT Tools, maksud saya utility. Untuk melihat perubahannya, kita bisa buka SPT PPH, lalu lampiran, lalu penghitungan penghasilan neto fiskal. Nah, untuk penyusutan tuh ada di 6A. Selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal sekian. Lalu untuk amortisasinya ada di 5J. Selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal. Nah, selanjutnya saya akan memberitahukan kelemahan dari ISPT ini. Contohnya, di sini saya sudah membuat ISPT yang baru. Itu pada tahun 2013. Lalu kita coba impor data, ubah tahun pajaknya jadi 2013. Lalu kita gunakan file CSV yang tadi, yang udah kita buat yang sebelumnya. Nah, di sini semua aset yang udah saya kelompokkan tadi, yang sudah saya upload juga di file CSV-nya bisa terbaca. Nah, kelemahan dari ISPT tersebut ya begini, dia nggak bisa memfilter aset-aset yang udah di tahun selanjutnya. Jadi misalnya contoh aset-aset ini kan asetnya di atas tahun 2013, tapi di sini masih masuk. Sebenarnya harusnya nggak boleh, harusnya aset tahun 2013. Nah, ini kelemahan dari ISPT ini, tidak bisa memfilter aset-aset yang ada di tahun setelahnya. Jadi tetap masuk semuanya, disikat habis. Nah, begitu. Terus ini kita close saja. Oke guys, sekian video part 4 ini tentang penyusutan dan impor. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita bertemu lagi pada video selanjutnya yang ada di part 5 nanti. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.